Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali belajar firman Tuhan, kita belajar tentang hari-hari raya, juga disebut dengan festival. Supaya lebih singkat, nanti saya banyak menyebutnya sebagai festival. Alkitab kita memberi judul Peraturan tentang Kebaktian dan Hari-hari Raya. Buku ini memberi judul 3 Festival Ziarah. 3 Festival Ziarah. Kita sama-sama belajar malam hari ini. Terima kasih masih menyempatkan waktu, memberikan tenaga, sama-sama kita terus belajar kebenaran firman di dalam kerinduan. Firman lebih lagi mengubahkan pola pikir kita, pola bicara kita, pola hidup kita, lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, berpengaruh dalam jemaat, dalam gereja kita, nama Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan. Puji Tuhan. Kita membahas khususnya 3 festival. Nanti kita dapati ada setidaknya 9 festival yang dirayakan oleh bangsa Israel. 3 festival ziarah itu mewajibkan para pria Israel melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Jadi dari kota mereka masing-masing, dari rumah mereka masing-masing, mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk merayakan 3 festival ini. Sedikit tentang ziarah. Ziarah merupakan gambaran hidup orang percaya. Sebagaimana para pria Israel berangkat dari rumah melewati jalan yang tidak menyenangkan tentunya, mereka harus berjalan kaki. Tetapi setiap Israel sejati mengerti bahwa meskipun jalan sulit, medan berat, namun mereka terus melangkah maju ke Yerusalem. Bahkan kita sering belajar, dengar khotbah-khotbah bahwa Yerusalem itu terletak di Bukit Sion. Jadi tentu menjelang Yerusalem mereka harus nanjak. Perjalanan yang berat, tetapi mereka tetap melangkah maju. Orang-orang Israel sejati paham benar bahwa di Yerusalem mereka akan menikmati yang namanya kemuliaan Allah, sering disebut Shekinah dalam bahasa atau istilah orang sebelah, Syakinah. Itu yang mereka harap-harapkan, Shekinah, perkenanan kemuliaan Tuhan saat mereka merayakan festival di Bait Allah di Yerusalem. Jadi meskipun perjalanan jauh, memakan waktu, medan berat, mereka tetap melangkah maju. Itulah perjalanan orang percaya. Kita tahu masalah demi masalah kita hadapi di dunia yang semakin gersang ini. Dunia ini bagaikan padang gurun. Medannya berat. Namun kita percaya setiap orang Kristen sejati akan terus melangkah maju. Karena kita percaya pada akhirnya kita akan berjumpa muka dengan kekasih jiwa kita, Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Hari ke hari, minggu ke minggu, khususnya saat ibadah di minggu, dalam persekutuan bersama, dan tentu puncaknya adalah di surga kekal. Kita akan terus maju dan maju karena kita percaya saat kita maju, melangkah maju menuruti bimbingan ilahi, tuntunan ilahi, kita percaya
Di dalamnya ada Shekinah, perkenanan ilahi, kemuliaan sorgawi. Itu yang menjadi hasrat kita. Penulis kitab Mazmur paham benar hal ini. Perjalanan jauh itu memang berat, tetapi bukan masalah yang harus menghalangi langkah mereka. Mereka tetap maju menjalani hidup, tetap melangkah maju karena terus rindu Shekinah Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Masuk ke pembahasan 3 festival ziarah. Ada 7 bahkan 9 festival yang dirayakan oleh bangsa Israel, namun hanya 3 yang Allah Israel wajibkan bangsa Israel. Kalau di sini para pria ya, di ayat-ayat lain bahkan seluruh keluarga, mungkin ada tahun-tahun tertentu, ada hari raya festival tertentu, mereka diwajibkan. Nanti di bagian lain bisa nanti kita bahas, dalami lagi ya. Ada setidaknya 9, Sabat, Paskah, Buah Sulung, Pentakosta, Awal Tahun, Pendamaian, Tabernakel. Hari Raya Purim ini kita dapati di kitab Ester. Kemudian Hari Raya Hanukkah. 7 perayaan atau festival penting dibagi menjadi 2 grup. Musim semi itu ada Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan 7 minggu atau Pentakosta. Ada 4 ya. Jadi benar di sini dia slip di mana ya? Ini Paskah ini. Bukan Sabat benar nomor 1 ini lebih tepatnya ya. Hari Paskah, hari raya roti tak beragi, seperti itu ya. Ini kurang tepat nyata nih kalau kita pelajari ini. Nomor 1 lebih tepat tuh hari raya Paskah. Nomor 2 baru hari raya roti tidak beragi. Ya, lanjut ya. Jadi di musim semi ada 4, Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, tadi disebut dengan menuai, keempat Pentakosta, 7 minggu. Di musim gugur, ini bulan ini ya, Maret, April, Mei, kadang sampai Juni. Ini 4 hari raya musim semi. Musim gugur ada 3 berarti kan? Awal tahun itu peniupan sangkakala. Pendamaian Yom Kippur ini bisa dikatakan perayaan teragung ya, terbesar ini. Sedangkan Tabernakel, Sukot, Pondok Daun itu bisa dikatakan hari raya yang paling meriah. Yang paling meriah. Ya, oke, masuk ke 3 festival ziarah bagi bangsa Israel. Kita bandingkan dengan dengan Ulangan. Ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yerusalem ya. Jadi nanti saat Yerusalem hancur, maka semua festival diadakan di kota, di sinagoge,
masing-masing kota. Tapi selama Yerusalem berdiri, bait Allah berdiri, maka setiap orang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yang akan, karena memang saat itu mereka belum, di kitab Ulangan ini mereka belum masuk ke tanah Kanaan ya. Jadi disebut di sini yang akan dipilihnya. Tapi setelah mereka masuk tanah Kanaan, tentu mereka sudah tahu kota apa ya, Yerusalem. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, 3 festival ziarah bagi bangsa Israel. Kita bahas secara sekilas. Coba kita lebih dalami saat kita hubungkan 3 festival ini dengan Injil. Sebab itu malam hari ini hanya 1 bab, kita akan diskusi setelah kita bahas 3 festival, kita diskusi baru nanti kita masuk ke hubungannya dengan Injil Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pertama, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Festival ini tidak bisa dipisahkan dari Paskah, dilaksanakan tepat setelah Paskah, dilaksanakan selama 7 hari. Selama 7 hari itu seluruh ragi, seluruh ragi disingkirkan dari rumah-rumah bangsa Israel. 7 hari mereka makan roti tidak beragi. Ya, itulah mengapa disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Apa alasan dari festival ini? Buku ini menjelaskan bahwa festival Roti Tidak Beragi itu berpas-pasan dengan panen jelai. Panen jelai. Karena itu beberapa teolog menganggap bahwa festival ini berhubungan dengan siklus pertanian. Namun demikian, kita dapati penjelasan dari festival ini itu bersifat alkitabiah, biblikal. Perayaan ini sebagai peringatan bagaimana Allah Israel membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Kita sudah bahasnya di awal-awal kitab Keluaran. Setiap pria diwajibkan merayakan, mengingat apa yang Allah Israel buat bagi bangsa ini. Mereka dulu sebagai satu bangsa, mereka tanpa harapan. Mereka tanpa masa depan. Mereka diperbudak secara kejam. Jadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang bodoh. Bertahun-tahun diperbudak. Lemah, bodoh, nggak punya masa depan, namun bangsa Israel diselamatkan oleh Allah yang mencintai mereka. Bukan hanya dibebaskan dari perbudakan, Allah Israel menjanjikan menjadikan mereka bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang kaya raya,
kita bisa lihat gambaran dari janji Allah Israel atas bangsa ini. Gambarannya terdapat di Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri, ini hasilnya ya, dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Itu. Festival Roti Tidak Beragi merupakan sarana bagi bangsa Israel untuk selalu mengingat bahwa semua yang mereka nikmati, berkat-berkat melimpah itu semata-mata anugerah Allah. Bukan karena hebatnya mereka sebagai satu bangsa, kelebihan kerja keras mereka, banting tulang mereka. Bukan, tetapi mereka menikmati segala kelimpahan berkat semata-mata karena anugerah Allah yang mengasihi mereka. Ya, bagi gereja, festival ini gambaran dari Jumat Agung, di mana kita mengingat karya Kristus di salib. Peringatan terhadap keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Puji Tuhan. Masuk ke festival kedua, festival ziarah. Yang kedua adalah Hari Raya Menuai, disebut juga Hari Raya Panen Sulung atau Buah Sulung, disebut juga Hari Raya Minggu-Minggu. Nanti oleh Kristen Helenis ya, atau orang Yahudi Helenis itu disebut sebagai Hari Raya Pentakosta. Jadi memang awalnya tidak muncul kata Pentakosta ya. Nanti oleh orang Yahudi Helenis, ingat saya itu dari bangsa Yunani ya, baru menyebut hari raya ini, festival ini sebagai festival Pentakosta. Festival ini bisa kita lebih mengerti saat kita memahami, melihat festival ini sebagai sebuah rangkaian panjang. Rangkaian 50 hari. Hari pertama sampai hari ke-50 puncaknya. Hari pertama dari festival ini, Festival Menuai Panen Sulung Pentakosta, terjadi bersamaan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Sehingga kita bisa ngitung 50 ke Pentakosta, sama seperti kita. Dari kebangkitan Kristus, 50 itu hari Pentakosta. Kita akan rayakan itu awal Juni. Tahun ini, tahun 22 ini, kita akan rayakan Pentakosta di awal Juni. Sudah tahu ya, bisa diselidiki apakah sama tiap tahunnya dengan perayaan Pentakosta orang-orang Yahudi. Tapi yang jelas Pentakosta bagi kita tahun ini itu jatuh di bulan Juni. Hari pertama sampai hari ke-50
hari pertama berbarengan dengan roti tidak beragi. Jadi setelah Paskah ya. Di hari pertama mereka membawa panen sulung, dilambaikan di hadapan Tuhan, diserahkan kepada imam. Baru di hari ke-50 mereka mengadakan perayaan besar-besaran bersukacita di hadapan Allah Israel. Untuk selanjutnya mereka mengadakan panen raya. Ya, jadi kan ini terjadi di musim semi ya, menjelang musim panas, di mana mereka akan memanen, tadi kita sudah bahas, ada 7 hasil tadi ya, gandum, jelai, anggur, dan seterusnya, kita sudah baca sama-sama ya. Itu bangsa Israel panen di antara itu ya, antara Pentakosta, nanti baru masuk ke Hari Raya Pondok Daun. Nah, di antara ini itu namanya panen raya. Jadi di awal panen mereka bersyukur, merayakannya di hadapan Tuhan. Nanti pas akhir panen juga mereka bersyukur, dan ini diyakini lebih dahsyat lagi ya. Semua udah beres, semua udah jadi produk yang siap mereka nikmati. Baik anggur, baik gandum, jelai, semua, zaitun, semua sudah siap mereka nikmati. Mereka merayakan namanya Hari Raya Pondok Daun. Kita masih sampai di Hari Raya Pentakosta. Di hari raya ini tadi sudah bahas, sudah tulis di itu ya, di WA ya, bisa dibaca-baca lagi. Di hari raya ini mereka mengakui, menyatakan, bersaksi di hadapan dunia, bahkan di hadapan negara-negara tetangga, bahwa seluruh panen yang akan mereka nikmati itu berasal dari Allah Israel. Bukan karena kerja keras mereka, bukan karena kepintaran mereka, bukan, tetapi dengan mengadakan hari raya buah sulung, mereka mengakui bahwa semua berasal dari Allah Israel. Ya, nanti bisa baca-baca lagi ya, untuk melengkapi. Masuk ke hari raya ketiga, festival ziarah. Yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun, panen akhir, disebut juga Tabernakel. Ini merupakan festival musim gugur tadi ya. Semua panen sudah diolah. Bukan hanya jelai, tapi anggur, ara, delima, zaitun, semua sudah diolah. Sudah siap mereka nikmati, puji Tuhan. Mereka bersiap memasuki musim dingin. Ini terjadi di antara bulan September dan Oktober. Mereka kembali berkumpul di Yerusalem. Mereka merayakan hari raya ini 7 hari dengan cara membuat pondok dari daun dan ranting. Kita sudah paham ya, tujuan dari festival Pondok Daun tentu adalah untuk membawa ingatan bangsa Israel kembali kepada perjalanan di padang gurun. Dan itu, ingatan di padang gurun itu diwariskan kepada anak cucu. Karena itu sering kita diajarkannya orang tua bersaksi kepada anak bagaimana orang tua diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana orang tua memiliki pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan, itu wajib dititipkan, diwariskan kepada anak.
anak. Mesti itu. Itu pola alkitabiah. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, karya ajaib Tuhan dalam hidup kita, mari kita wariskan kepada anak-anak. Kita yang belum menikah, belum punya anak, kepada junior kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang Allah suruh lewat festival Pondok Daun. Bangsa Israel kembali diingatkan akan perjalanan mereka di padang gurun. Bahwa oleh karena pemeliharaan Allah saja, bangsa ini ada sebagaimana mereka ada. Mereka hampir binasa di padang gurun, semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Mereka jadi bangsa yang besar. Kisah di masa lalu juga menjadi cara Allah Israel mengingatkan mereka, jika dahulu Tuhan tolong, maka seterusnya juga Tuhan menolong. Ya tentu asal mereka ikuti aturan. Nenek moyang mereka sudah dipelihara sedemikian rupa, maka generasi berikut Tuhan pasti pelihara. Itu yang ingin Allah Israel tanamkan di hati pikiran bangsa ini. Supaya mereka tetap setia, pegang firman Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita ya. Kita yakinkan ke anak-anak kita, generasi demi generasi, cucu cicit akan tetap diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, asal mereka tetap mau cinta Tuhan, taati firman Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Dahulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, di masa akan datang Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita break. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan Injil. Puji Tuhan. Ya, teman-teman yang baru bergabung, sangat bergabung. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan boleh. Ada yang mau bertanya boleh. Karini? Iya. Ya mau nanya sih, tapi mungkin kayaknya dibahas Bung Sami nanti kali ya, karena Bung Sami bilang next berkaitan dengan Injil. Boleh. Iya, apa sih kayak tadi kan sebelum BS itu sempat ngeliat video ya, video yang Bung Sami share itu, sebenarnya kita nggak perlu video itu lebih kurang tuh yang saya ingat itu bilang bahwa perayaan yang terjadi itu untuk sebenarnya memberikan gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus gitu. Jadi kita yang udah diselamatkan, yang udah percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak perlu melakukan perayaan seperti orang Israel, seperti yang perayaan banyak tadi gitu. Cuma saya tuh tadi tuh kayak kepikiran gitu, orang Israel sendiri tuh kan sebenarnya mereka apa ya, bangsa pilihan gitu ya istilahnya. Bagaimana sih reaksi pikiran, nggak tahu ya, mungkin Bung Semi tahu ya, orang Israel ketika tahu bahwa sebenarnya itu apa yang mereka lakukan tuh sebenarnya itu adalah gambaran gitu kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka tuh nggak perlu melakukan hal itu karena udah ada Tuhan Yesus sekarang gitu. Apakah mereka tuh terus mengeraskan hati gitu untuk nggak menerima Mesias gitu? Dan apa sih, karena Israel tuh gambaran umat yang pilihan Tuhan, tapi mereka sendiri itu sebenarnya tuh menolak gitu ya, kayak adanya Tuhan Yesus gitu. Lalu apa ya, itu gimana sih kayak
yang akan terjadi gitu. Maksudnya tuh mereka sendiri itu nggak percaya walaupun ada bukti-bukti, maksudnya tuh yang terjadi gitu. Tapi mereka tuh dinamakan dulu tuh umat pilihan gitu. Jadi agak bingung juga sih soal itu. Ya mungkin nanti Bung Semi bisa ngejelasin. Itu aja sih kali ini. Oke. Ya, makasih ya Niar. Nanti itu dibahas kali ya sekalian yang kita akan bahas tentang hubungannya dengan Injil ya, Injil Kristus ya. Nanti teman-teman ada yang lain atau ada yang tadi Niar ungkapin bisa ditambah atau dikasih masukan, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Saya pernah baca tadi jawab Niar ya. Ini kembali dari teologi sistematik karangan Wayne Grudem ya. Juga bahas tentang datangnya Yesus kembali nanti. Nah, salah satu bahasan adalah apakah Israel akan diselamatkan sebagai satu bangsa? Apakah nanti sebelum kedatangan Tuhan Yesus, seluruh bangsa ini percaya Yesus? Itu perdebatan yang terus-menerus ya di antara para teolog ya. Ada yang meyakini bahwa posisi Israel sudah digantikan oleh gereja. Jadi dengan demikian tentu orang yang berkeyakinan seperti ini, Israel udah bukan umat pilihan lagi. Namun ada juga teolog-teolog yang meyakini seperti kerinduannya Paulus ya di suratnya, bahwa dia sangat rindu bangsanya nanti diselamatkan. Bahwa pemulihan gereja secara luar biasa, kesempurnaan gereja itu akan membuat Israel cemburu dan Israel datang menyembah Yesus Kristus di hari-hari sebelum kedatangannya kedua kali. Itu juga ada yang meyakini seperti itu. Nah, karena ini belum terjadi, jadi nggak tahu mana yang benar nih. Kalau ke PDI, seingat saya masih menganut yang nanti Israel akan diselamatkan sebagai satu bangsa. Itu seingat saya ya. Terus sekali lagi itu, mana yang tepat, itu yang nggak tahu nanti. Ya oke, itu sedikit. Kita masuk lagi ke hubungan festival ziarah dengan Injil. Yang pertama jelas adalah bahwa setiap tahun dengan merayakan festival ziarah, bangsa Israel seperti berkata kepada bangsa tetangga, "Aku ada karena anugerah Tuhan." Bangsa Israel bersaksi tentang kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Berkaitan dengan itu, kita yakini bahwa setiap festival mengandung benih-benih Injil. Ini yang terpenting tentunya bagi kita gereja ya,
Karena kita hidup bukan di PL, bukan di perjanjian lama, kita hidup di PB, perjanjian baru. Ini tentu yang paling penting. Jadi sedetail apapun kita belajar, festival demi festival, ada 9 tadi kita sudah belajar ya. Sedalam apapun kita pelajari semua festival, sampai tanggalnya, cara merayakan, sedalam apapun, sedetail apapun kita belajar, tanpa kita bisa konekkan, kaitkan dengan Injil, semua sia-sia ya. Tapi meskipun kita mungkin hanya sekilas, tapi kita kaitkan dengan Injil, ya kita dapat pertumbuhan rohani yang dihasilkan oleh perenungan Injil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama, hari raya roti tidak beragi. Ragi menjadi gambaran dari berkembang biaknya kejahatan dan penyebaran dosa. Kita belajar tadi, Paskah, penyembelihan anak domba diikuti dengan roti tidak beragi. Paskah, roti tidak beragi itu nempel. Itu menggambarkan karya Kristus nempel dengan pertobatan. Nggak bisa orang mengaku percaya salib, namun hidup seperti dulu terus. Tidak mungkin. Ada perubahan. Kristus mati bagi kita, jadi hamba, sengsara, tersalib, dihukum sebagai seorang terkutuk. Semua ia lakukan, itu akan berdampak pada penyingkiran ragi dari setiap rumah. Penyingkiran pola hidup lama dari setiap hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, hari raya menuai. Berkaitan dengan penuaian jiwa-jiwa yang dimulai dengan turunnya Roh Kudus. Tadi kita sudah belajar bahwa setelah Pentakosta terjadi panen raya bagi bangsa Israel sampai nanti hari raya Pondok Daun. Itulah gambaran kita gereja. Sejak peristiwa Kisah Para Rasul akan terjadi terus panen jiwa-jiwa sampai akhir nanti di hari raya Pondok Daun. Gambaran juga dari final judgment-nya, penghakiman terakhir. Karena di saat itu akan terjadi yang namanya penuaian people itu gandum, dan musuh-musuh Allah itu ilalang. Oke. Terus ketiga, hari raya Pondok Daun. Di puncak hari raya ini, atau hari ke-8, ada prosesi
mengambil air dari kolam Siloam dan menuangkannya di bait Allah. Sebuah prosesi yang tentu menjadi pengingat bagaimana Allah Israel memberi mereka air saat mereka di padang gurun. Bukti pemeliharaan Tuhan. Di hari ke-8, di puncak perayaan, kita baca di Yohanes 7, ayat 37, saya bacakan sampai 39. Yohanes 7, ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak festival Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengan pernyataan ini, Yesus memperkenalkan diri sebagai air hidup, penggenapan festival Pondok Daun. Dengan ini Yesus menyatakan diri sebagai air yang memuaskan jiwa orang-orang yang berjalan di tengah dunia ini. Sudah kita singgung tadi, dunia ini bagai padang gurun yang gersang. Orang-orang yang tidak punya Yesus, hidupnya sengsara, kehausan, akhirnya binasa. Di dalam Yesus, kita bukan hanya memiliki air hidup, tetapi ada aliran air hidup mengalir lewat hidup kita. Dengan Yesus di hati, kita bukan hanya disegarkan dan dipuaskan, tetapi juga menjadi saluran air bagi jiwa-jiwa di sekitar kita yang haus akan kasih sayang, haus akan sentuhan ilahi. Kita jadi berkat bagi mereka. Kasih Kristus menjangkau banyak orang lewat hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sekarang masuk ke ayat 18 sampai 19 dari Keluaran 23 ya. Tadi 14 sampai 17 kita bahas 3 festival ziarah. Ayat 18-19 itu menyangkut aturan korban festival. Kita sudah baca tadi kan bahwa saat pria-pria Israel datang ke Yerusalem, mereka tidak boleh dengan tangan kosong. Itu di ayat 15. Jadi selalu diajarkan bahwa saat mereka bersaksi, saat mereka mengucap syukur, mereka tidak mengucap syukur dengan tangan kosong. Kesaksian mereka, ucapan syukur mereka perlu disertai dengan korban, dan korban pun bukan sembarang korban, tetapi korban yang harus menuruti aturan. Kita baca itu di ayat 18 sampai 19 dari Keluaran 23. Ya. Aturan ini memberi gambaran dari hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dimulai dengan
Kita baca, kita pelajari aturan demi aturan, dimulai dengan yang paling akhir. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah, ini susah dimengerti, obscure, struggle, ya para teolog struggle to know what it means, sulit dimengerti. Seorang teolog Yahudi bernama Philo menganggap aturan ini untuk mengajari umat Israel tidak kasar terhadap binatang. Seperti kita bahas minggu lalu ya. Cara kita memperlakukan binatang itu juga menunjukkan cara kita memuliakan Tuhan. Kita sudah bahas minggu lalu tentang aturan Sabat, seingat saya ya. Namun lebih dari itu, yang berhubungan dengan persembahan hidup kita adalah bahwa praktek ini, memasak anak kambing di susu induknya itu merupakan ritual penyembahan dari bangsa Kanaan. Ini kembali mengajari kita tentang pelayanan yang semakin bersih dari semangat menjiplak, ya, kemarin sudah saya bahas, meniru, mengadop secara sembarangan metode-metode duniawi. Ya tentu kita berproses ya. Dulu pun saya berpikir, wah kalau ibadah tuh harus seperti GBI misalnya, lompat-lompat, main lampu, musiknya keren, segala macam. Tapi saya pribadi sudah sampai kepada tahap melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Yang penting kita maksimalkan, kita jalani dengan tulus, dengan kasih kepada Tuhan. Nggak perlu niru-niru, menjiplak. Apalagi sudah masuk ke penjiplakan metode dunia. Karena itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Semangat menjiplak pasti mengecewakan hati Tuhan. Tanya Tuhan, bergumul dengan Tuhan, apa pelayanan kita, maksimalkan itu dengan tulus persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu yang pertama, cara kita mempersembahkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kedua, aturan ziarah 3 kali dalam 1 tahun dan diulang terus tiap tahunnya. Itu bicara tentang persembahan hidup yang continue. Ya, tadi kita menghindari semangat menjiplak. Nomor 2, kita melayani Tuhan dengan continue. Bukan hanya di awal-awal kita semangat ikut Tuhan, menggebu-gebu melayani Tuhan. Oh no. Kekristenan sejati mengajari kita bahwa terus-menerus, bukan hanya musiman, bukan tergantung situasi kondisi, bukan tergantung mood, tapi kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan hidup, pelayanan kita seumur hidup, terus-menerus, continue, sampai ajal menjemput. Puji Tuhan. Itu nomor 2. Nomor 3 kita dapati dari larangan ayat 18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Ya, sudah kita bahas tadi ya, ragi itu gambaran dari
berkembang biaknya kejahatan, menyebarnya dosa. Itu yes ya, ragi. Bagi kita mungkin sekarang adalah sakit kanker kali ya. Kanker kurang lebih seperti itu kalau saya baca-baca, saya dengar-dengar ya. Kanker tuh seperti itu, kanker itu. Dari poin ini kita belajar bahwa persembahan hidup kita itu harus benar. Bukan hanya continue, bukan hanya rajin, bukan hanya setia. Oh no, bukan hanya itu. Tuhan mau dilakukan secara benar. Bicara dari hidup yang meninggalkan dosa-dosa lama. Sudah pernah kita bahas juga, saya cantumkan juga link khotbah pendeta MYM. Kita bisa dalami tentang dosa-dosa berat, dosa-dosa keji. Kalau pendeta, pemimpin rohani, tetapi jatuh lagi dalam dosa selingkuh. Katanya bertobat nih. 5 tahun jatuh lagi. Ya itu mah diragukan pertobatannya ya. Termasuk dosa keji itu. Dosa keji itu perselingkuhan itu. Keji. Karena itu kita yakini hidup yang menyenangkan hati Tuhan, pelayanan yang berdampak pasti disertai dengan kekudusan. Ada dosa-dosa yang benar-benar langsung hilang secara total, tiba-tiba sekaligus hilang dosa-dosa keji. Namun ada pula, harus kita akui, sebuah fakta, ada dosa-dosa yang hilang perlahan-lahan, step by step, gradually, perlahan-lahan. Dosa-dosa yang lebih halus, seperti dicontohkan oleh NYM, dosa kesombongan. Orang yang ngaku rendah hati, itu dengan sendiri berkata dirinya sombong. Saya rendah hati nih, itu orang sombong banget tuh orang. Sombongnya nggak ketulungan tuh orang. Dia bisa bilang, saya rendah hati, itu orang sombongnya keterlaluan. Kesombongan itu dosa yang amat sangat halus. Perjuangan sama-sama kita seumur hidup kita. Berjuang. Tapi sekali lagi ada dosa-dosa keji yang langsung diputus saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang membuat pelayanan kita menyukakan hati Tuhan. Pelayanan kita diperkenan oleh Allah. Jadi saluran berkat bagi banyak orang. Anugerah surga itu turun lewat kita, menjangkau banyak orang. Nggak perlu banyak ngomong, banyak gaya, nggak usah. Sebaliknya, pelayanan kita serajin apapun, sedisiplin apapun, segiat apapun, tetapi pola hidup lama masih bercokol, hidup tidak mengalami perubahan-perubahan signifikan, kerajinan, giatnya kita, disiplinnya kita, itu hanya mendatangkan cemooh bagi nama Kristus. Keempat ya. Dari larangan, janganlah lemak korban hari rayaku, festivalku, bermalam sampai pagi. Ini bicara tentang hidup yang dipersembahkan seutuhnya ya kepada Tuhan. Karena meninggalkan lemak sampai pagi itu menimbulkan godaan untuk mengambil di besok paginya untuk dinikmati diri sendiri ya.
Karena itu lemak harus habis, nggak boleh ketinggalan. Saat masih tersisa, maka imam mungkin akan mengambil dan tergoda untuk menikmati. Karena kita tahu ya, yang suka makan daging, lemak itu jika dibakar, itu bagian yang paling juices ya, juicy. Nikmat banget ya. Ya, ini bicara tentang hidup yang tidak tersisa, dipersembahkan kepada Tuhan. Bicara tentang pelayanan yang sepenuh hati. Ini didukung oleh ayat berikutnya, kalimat berikutnya, yang terbaik dari bunga-bungaran, buah bungaran hasil tanammu, haruslah kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus bagi kita menginginkan hidup yang terbaik, sesuai dengan panggilan kita, potensi, kelebihan yang Tuhan percayakan, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu sesuai dengan Roma 12 ayat 1, itu adalah persembahan yang logis dari apa yang Tuhan sudah buat luar biasa bagi kita. Bangsa Israel diajari untuk merayakan festival ziarah sebagai respon terhadap anugerah Tuhan dan sebagai cara mewarisi kesaksian hidup kepada generasi penerus. Bagi kita pun, saat kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup demi kemuliaan Tuhan, maka kita bisa menyaksikan cinta Tuhan kepada generasi penerus kita. Kita tidak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak aturan. Aturan perlu, ada hal-hal perlu aturan, tapi jangan terlalu banyak, pusing orangnya. Anak-anak muda pusing terlalu banyak aturan, tapi aturan yang secukupnya, tapi didukung dengan doktrin yang kuat dan hidup yang diubahkan. Itu mewariskan kesaksian iman bagi anak cucu kita. Sebaliknya, jika banyak aturan, hidup kita para senior kacau, generasi penerus kacau, generasi penerus kehilangan role model, ya, kehilangan keteladanan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Ada 4 poin kita bahas tadi kan, dari hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menjadi kesaksian hidup. Kesaksian yang berdampak adalah pertama tadi ya, hilangkan semangat menjiplak. Kemudian kedua, persembahan yang hidup terus-menerus, continue, tidak dipengaruhi oleh musim, situasi kondisi, atau mood. Ketiga, kita belajar tadi, hidup semakin dikuduskan. Dan keempat, kita belajar seutuhnya. Belajar dan belajar seutuhnya. Yang terbaik dari potensi hidup kita persembahkan bagi Tuhan, maka hidup kita akan menjadi saksi, berkat, teladan, inspirasi bagi generasi penerus. Kembali kalau mau disinggung, pernah saya bahas, apakah jaminan anak cucu kita takut akan Tuhan? Oh no, bukan jaminan. Tentu mereka punya keputusan sendiri. Bukan jaminan, nggak pernah Tuhan jamin seperti itu. Nggak pernah Tuhan jamin. Mereka punya keputusan sendiri. Tapi setidaknya dengan 4 hal ini, kita benar-benar sedang menyenangkan hati Tuhan dan mewariskan warisan yang paling amat berharga bagi generasi penerus. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Boleh.
sebelum kita tutup BS malam ini, ada yang mau bertanya atau memberi apa gitu? Nggak ada ya. Karena sudah malam, kita tutup ya. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh terus bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan betapa besar ya Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terus ingatkan kami ya Tuhan Yesus tentang kebaikan yang tidak pernah habis ya Tuhan. Kami ya Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu yang begitu besar ya Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus dengan itu ya Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, ingatkan malam hari ini ya Tuhan, kami jauh dari sempurna ya Tuhan Yesus, begitu banyak kekurangan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, yang tidak mungkin bisa kami perbaiki dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan Yesus. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan ya Bapa, ajar kami terus memandang kepada Engkau ya Tuhan Yesus dengan mengalihkan fokus kami ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan Yesus kami tetap bertahan ya Tuhan Yesus untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan sampai kami bertemu dengan Yesus nanti ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga rindu ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan Yesus, orang-orang di sekeliling kami juga ya Tuhan Yesus, boleh bersama-sama ya Tuhan Yesus, merasakan kami sampai pada akhirnya bukan hanya kami boleh masuk ke rumah kami ya Tuhan, tapi juga seluruh keluarga kami, seseorang orang kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami kekuatan, berikan kekuatan untuk tidak berhenti-henti mereka ya Tuhan, untuk tidak henti-henti taksi untuk keluarga. Terima kasih untuk begitu melimpah pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati Bung Semi ya Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Bapak, kurang hikmat daripada menjadi bagian dari Semi ya Tuhan, tambah-tambah untuk berkasih Tuhan, memberkati kami juga semimpin bebas di tengah ini. Kami percaya Tuhan malam hari ini kan semua sudah dikasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan hubungan kami pada hari-hari yang sudah ditentukan, kami sama belajar tentang firman-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, hanya kami